8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan, relakah Anda Islam dicurangi? Rela Islam dirubah-rubah? Rela Islam dikhianati? Pastikan Anda tetap NU sampai mati. Siap? Mengapa demikian? Golongan di luar NU banyak curang terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan di luar NU banyak mengkhianati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari Muslim pada nomor 630, terang-terangan Rasul mensunahkan iftitah dari kabirah walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Orang di luar NU menganggapnya bid'ah. Halo? Hadis Sahih Muslim, sahih nomor 231, Nabi mensunahkan wudhu basuh wajah 3 kali. Ya apa enggak? Tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Beberapa teman salafi mengatakan ngusap kepala hanya sekali, 3 kali bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Bincang-bincang kali ini saya ingin membahas, mengulas ucapan Kiai Marzuki Mustamar, salah satu tokoh NU atau ketua PWNU Jawa Timur. Suaranya sangat lantang, yang disampaikan menggebu-gebu, tetapi amat disayangkan ketika menyampaikan terlalu mengikuti emosi, ketika menyebut orang lain memanipulasi padahal dirinya sendiri yang memanipulasi itu. Nah, mari kita bahas bersama di mana letak manipulasi korupsi yang dilakukan oleh tokoh yang satu ini. Misalnya hadis, yaitu hadis Bukhari yang berbicara tentang doa iftitah, yaitu doa pembuka sholat. Katanya memang di NU itu kan ada bacaan begini. Di NU ini ya pembacaannya lantang banget, dan ini diajarkan di pesantren-pesantren NU atau anak-anak NU juga itu diajarkan. Lafadznya seperti ini: Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian diteruskan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang umum dibaca oleh masyarakat NU, yang umum dibaca oleh masyarakat NU. Tapi sebenarnya seperti apa menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benarkah umat Islam yang lain itu dibohongi atau sebaliknya? Marzuki Mustamar yang membohongi umatnya.
Ya, siapa sebenarnya ini yang membohongi? Marzuki Mustamar atau Wahabi? Yang dituduh Wahabi tadi, yang dikatakan membohongi umat. Coba kita lihat, apakah benar ada susunan iftitah dalam kitab Imam Bukhari? Siapa coba yang berdusta? Saya tantang itu loh, Marzuki Mustamar untuk membuka dalam kitab Imam Bukhari yang mana ada rangkaian bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama ila akhir. Silahkan tunjukkan di dalam kitab Imam Bukhari yang mana ada bacaan rangkaian seperti itu. Kalau Anda memang tidak berdusta, umat Anda itu jangan dibohongi. Ya, mari kita berbicara jujur. Janganlah kemudian mengklaim paling ulama, yang lain tidak ulama. Itu juga salah menurut saya. Jika Anda mau mempelajari sedetil-detilnya, mau memahami dengan sungguh-sungguh di dalam kitab Imam Bukhari, tidak akan pernah ada kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada tunjukkan dalam bab apa, dalam surat, dalam halaman berapa, nomor hadis nomor ke berapa, itu perlu ditunjukkan kepada umat, biar Anda tidak dituduh sebaliknya bahwa Anda yang berbohong sebagai seorang ulama, sebagai tokoh umat. Nah, yang ada dalam kitab Imam Bukhari itu bacaan terpisah. Yang ada pertama Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu berhenti di situ. Tak ada rangkaian di dalam kitab Imam Bukhari sebagaimana rangkaian yang biasa dibaca oleh warga muslim Nahdiyin. Itu tidak pernah ada kalau kita cari itu. Justru yang ada dalam kitab Imam Bukhari, wajjahtu itu tidak dikaitkan wa ana minal muslimin. Tidak sampai di sana, panjang. Dan itu berdiri sendiri. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dalam sunafsi wa a'taraftu bidzambi faghfir ila akhir. Itu panjang, bukan seperti yang Anda baca. Silahkan buka Pak Kiai, buka Pak Kiai. Saya tantang Anda itu. Tunjukkan kepada umat bahwa memang ada dalam kitab Imam Bukhari yang Anda baca itu. Ingat ya, yang dikritisi oleh teman-teman karena Allahu Akbar kabira itu bersambung dengan ini wajjahtu. Di dalam kitab Imam Bukhari yang berkaitan dengan ini wajjahtu juga tidak ada. Yang ada wajjahtu Pak Kiai. Aduh Pak Kiai, Pak Kiai. Pak Kiai kan gampang menuduh berdusta Wahabi. Pak Kiai jangan berdusta juga. Tunjukkan kebenarannya Pak Kiai. Kalau tidak ingin dikatakan Pak Kiai itu berdusta. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan mengusap muka, mengusap kepala. Itu beda, mengusap kepala dengan hadis-hadis Nabi berbeda dengan mengusap kepala hanya diginikan 3 kali itu. Ubun-ubun, bukan mengusap kepala itu ubun-ubun doang gitu. Itu beda dengan yang disampaikan oleh Imam Muslim. Coba Pak Kiai dibaca berulang-ulang, apakah seperti yang digambarkan oleh Pak Kiai mengusap kepala itu? Dan tunjukkan kalau memang mengusap kepala itu 3 kali. Di mana itu dalilnya?
Di dalam kitab Imam Muslim bahwa Imam Muslim mengusap kepala 3 kali. Coba silahkan Pak Kiai, ditunjukkan itu Pak Kiai. Ini memang masalah kecil, tapi karena Pak Kiai membesar-besarkan, ya terpaksalah kita angkat hal ini biar jelas, biar umat belajar siapa sebenarnya yang berbohong. Kita buka-bukaanlah sekarang itu. Itu Pak Kiai. Jadi ini masalah agama memang tidak kita buat main-main. Halo Pak Kiai, saya niru Pak Kiai ini. Halo Pak Kiai. Jadi yang pertama mengenai Imam Bukhari, di mana di dalam kitab Imam Bukhari yang menyebutkan kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjatu ila akhir itu. Model yang disampaikan oleh Pak Kiai itu sampai selesai katanya. Yang ada sampai wa asila Pak Kiai, itu titik. Tak ada ini wajjahtu sampai ke belakang. Ini wajjahtu itu sambungannya bukan itu Pak Kiai. Tapi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ini diputus, benang rantainya diputus nih. Dibuang diganti Allahu Akbar kabira. Ini namanya yang membohongi Nabi. Pak Kiai kan gampang mengatakan bahwa Wahabi itu merusak sunnah Nabi. Siapa sebenarnya yang merusak? Pak Kiai atau Wahabi? Itu perlu ditunjukkan Pak Kiai. Silahkan bagi tunjukkan tuh. Itu pula yang dibahas di dalam kitab Tarjih Muhammadiyah, yang memang benar-benar dari kitab Imam Bukhari. Jadi kalau Pak Kiai mengandalkan kitab Imam Bukhari, mengandalkan kitab Muslim, bolehlah dibuka kata wajah tuhi itu bukan sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh Pak Kiai tadi. Ini saja barangkali. Jadi permasalahan wudu yang kedua itu tadi masalah wudu, tunjukkan bahwa Rasulullah membasuh semua kepala itu dari depan sampai ke belakang 3 kali. Boleh ditunjukkan Pak Kiai dalilnya Pak Kiai, silahkan Pak Kiai. Ya kepada siapapun lah yang merasa ahli, tunjukkan saja gitu. Ini tantangan dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.